Ya, shalom. Selamat siang saudara semua yang dikasihi Tuhan. Saya sebagai gembala sidang bersama semua pengurus ibadah menyambut setiap saudara yang hadir dalam rumah Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pasti melawat dan memberkati setiap kita. Karena Tuhan ada di tengah kita. Dan kita masih di bulan Oktober, artinya kita masih dalam tema besar yang sama, yaitu The Journey of a Disciple, perjalanan dari seorang murid. Dan untuk siang ini, saudara-saudara, firman Tuhan yang saya sampaikan, saya beri judul Requirement of a Disciple. Persyaratan-persyaratan dari seorang murid. Karena menjadi murid Yesus itu bukan sekedar pengakuan kita, tetapi menjadi murid Yesus itu ternyata membutuhkan sebuah komitmen, ya, komitmen yang kuat. Karena ada persyaratannya untuk kita bisa menjadi murid Yesus yang sejati. Mari kita bersama-sama melihat dari Injil Lukas pasal yang ke-9. Ayat yang ke-23. Lukas 9 ayat yang ke-23. Saya ingin kita membaca bersama-sama dengan suara yang keras. Ayat emas kita pada siang ini. Semua siap ya? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Amin. Saudara-saudara, seorang artis dan penyanyi yang terkenal namanya Katy Perry pernah dinobatkan sebagai orang yang memiliki pengikut atau follower Twitter yang terbanyak di dunia. Ya, berapa jumlah follower Twitter dari Katy Perry? Saya catat di sini, Katy Perry itu punya 76 juta follower. Banyak sekali ya. Jadi kalau saudara masih punya 7.600 atau 76.000, saudaraku, itu masih sedikit. Ini 76 juta follower. Dan menjadi pengikut Twitter atau Instagram atau media sosial yang lain seperti Facebook itu sangat mudah, ya. Saudara cukup klik di app-nya, satu sentuhan jari saja, maka saudara sudah jadi follower. Entah itu Twitter, Instagram, dan yang lainnya. Dan tentunya orang-orang yang kita follow biasanya adalah orang-orang yang terkenal, orang-orang yang hebat, ya. Yang kita pengen tahu bangun tidur itu wajahnya kayak apa, ya, breakfastnya apa. Dan kalau siang jalan-jalan kemana, lunchnya apa, nama anjingnya siapa. Pokoknya kita follow orang-orang yang kita anggap hebat dan kita suka dan kita pengen tahu kegiatannya seperti apa. Jadi itu gampang saja. Nah, yang saya khawatir, saudaraku, kita punya pikiran mengikut Yesus itu juga sama seperti ikut Instagram atau Twitter. Ya, begitu gampang. Ini satu bahaya yang luar biasa. Saya ingin kita tahu bahwa untuk mengikut Yesus, saudara-saudara, itu tidak mudah karena ada persyaratannya tadi. Menjadi pengikut Yesus artinya kita menjadi murid-murid Yesus. Dan seharusnya ini membawa dampak yang luar biasa. Perubahan yang sangat besar dalam hidup kita seharusnya terjadi. Misalnya tujuan hidup kita harus berubah. Prioritas-prioritas dalam hidup kita juga harus berubah. Kesenangan-kesenangan yang kita lakukan juga mengalami perubahan yang luar biasa kalau kita menjadi pengikut Yesus. Itu yang saya katakan tadi, dibutuhkan sebuah komitmen yang kuat untuk bisa betul-betul jadi pengikut Yesus yang serius atau menjadi murid Yesus. Itu sebabnya dalam ayat yang kita baca tadi, itu perkataan Yesus kepada orang-orang yang suka ngintil dia. Ya, Yesus kemana ngikut?
Ya, Yesus pergi ke satu kota, orang-orang ngikut dia. Lalu Yesus mau mengatakan, mengikut aku itu ada persyaratannya. Nah, apakah kita siap untuk belajar persyaratan untuk menjadi murid Yesus? Amin, saudara. Nah, tadi kita membaca, saudara-saudara, dan di situ jelas dikatakan bahwa persyaratan untuk mengikut Yesus itu ada 3. Ada berapa syaratnya? Ada 3. Dan mari kita belajar bersama-sama persyaratan untuk menjadi murid Yesus atau pengikut Yesus yang serius. Yang pertama, persyaratannya adalah ia harus menyangkal dirinya sendiri. Ini syarat yang pertama. Coba kita sekali lagi memperhatikan ayat emas kita tadi, Lukas 9 ayat 23. Saya bacakan sekali lagi. Tuhan Yesus berkata begini, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus apa saudara? Menyangkal dirinya. Persyaratan pertama untuk menjadi murid Yesus, ia harus menyangkal dirinya. Dan ini adalah satu persoalan yang besar bagi kita semua. Karena apa? Karena manusia itu begitu dilahirkan memiliki pembawaan natural mau menjadi bos atas dirinya sendiri. Mau menjadi tuan atas dirinya sendiri. Sejak manusia pertama jatuh dalam dosa dan terus kepada keturunannya juga sampai kepada kita semua. Begitu kita lahir maka kita punya pembawaan alamiah, pembawaan natural. Kita mau menjadi tuan bagi diri kita sendiri. Dan sebetulnya kehidupan yang berpusat kepada diri sendiri ini sebetulnya adalah sumber dari berbagai persoalan. Kita nggak sadar bahwa keinginan menjadi tuan atas diri sendiri atau kehidupan yang berpusat kepada diri sendiri ini sumber dari begitu banyak persoalan yang sedang kita hadapi dalam hidup ini. Bukankah gara-gara kita mengandalkan diri sendiri, menganggap kita ini hebat, justru ini menjadi sumber kekhawatiran kita. Kita banyak khawatir, kita takut, kita cemas. Dan itu terjadi gara-gara apa? Kita berasa tadinya kita mau jadi hebat. Kita ini adalah tuan atas hidup kita. Tapi tiba-tiba kita jadi gamang. Kita jadi ketakutan, kita jadi cemas. Bukankah gara-gara kita egois? Kita mementingkan diri sendiri, membuat problem terjadi. Kita jadi manusia yang serakah. Nggak pernah rasa puas. Ini problem kita. Kita menjadi orang yang kejam, kita tekan orang lain. Pegawai kita tekan, pembantu kita tekan, semua orang kita tekan. Kita kejam, yang penting kita untungnya tambah besar. Kita bertengkar dengan semua orang, gara-gara apa? Gara-gara egois, kita berpusat kepada diri sendiri dan mau menang sendiri. Nah repotnya di tengah dunia yang seperti ini, justru Yesus memberikan persyaratan. Kalau kamu mau ikut aku dengan serius, kalau kamu mau menjadi muridku, maka kamu harus menyangkal diri. Dan ini kebalikan dari natural kita. Menyangkal diri berarti kita mengalahkan ego kita. Kita belajar rendah hati. Makanya di gereja ada banyak volunteer, itu bagus. Volunteer itu adalah proses. Untuk kita rendah hati, belajar melayani orang lain, menganggap orang lain lebih penting. Menyangkal diri berarti menghancurkan kepentingan diri sendiri, egoisme. Kita mulai belajar memberi pada orang lain, berbagi dengan orang lain. Menyangkal diri juga berarti kita belajar berserah kepada Tuhan dan tidak mengandalkan kehebatan diri kita sendiri. Dan juga menyangkal diri berarti mematikan keinginan-keinginan daging yang membawa kita kepada dosa. Kita kan banyak punya keinginan daging. Keinginan kita punya kecenderungan membawa kita pada dosa.
Kita punya keinginan-keinginan hawa nafsu yang luar biasa, yang menguasai kita dan ingin dipuaskan. Dan ini potensi membawa kita berdosa di hadapan Tuhan. Itu sebabnya dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima. Dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu. Matikan keinginan-keinginan dalam dirimu. Segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kita pengennya percabulan, kenajisan, hawa nafsu, apa saja kita mau lakukan. Tapi kalau kita mau menyangkal diri, kita justru berkata, no, tidak. Matikan dalam dirimu keinginan-keinginan yang membawa kita berdosa. Singkatnya saya simpulkan, apa itu menyangkal diri? Menyangkali diri intinya kita turun tahta. Kita tidak mempunyai hak dan kuasa atas diri kita. Kita menaklukkannya kepada Kristus. Itu yang disebut dengan menyangkal diri. Jadi kita turunkan tahta, ya. Kita turun tahta. Di sini ada papan, saya bisa pergunakan papannya. Kameranya bisa di-shoot, bisa kelihatan, ya. Ini kita, saudara-saudara. Ini nomor 1 ya. Menyangkal diri. Ini kita. Kita secara alamiah yang menguasai kita, yang mengendalikan kita, itu namanya aku. Ini aku, ego kita. Nah, itu yang bertahta dalam diri kita. Semua keinginan kita mau lakukan. Nah, kalau akunya yang bertahta, Yesusnya di mana, saudara? Kira-kira Yesusnya di mana? Hah? Bukan di luar. Ini kita ngomong kita nih. Yesusnya udah di dalam. Ah, Yesusnya di bawah, betul. Yesusnya di sini nih. Nah, ini bicara orang Kristen. Jangan-jangan juga jemaat NDC. Tapi belum betul-betul jadi murid. Jadi akunya yang bertahta. Akunya yang memerintah, egonya yang menguasai kita semua. Dan ini alamiah, natural kita. Tapi kalau saudara mendengar apa yang Yesus katakan tadi, mau serius ikut aku? Mau jadi muridku? Kalau kamu mau jadi murid Tuhan, maka ini kita yang serius jadi murid Tuhan. Maka yang bertahta bukan aku lagi, tapi siapa? Yesus. Nah, Yesus yang bertahta, kita memberikan tahta itu kepada Yesus, lalu akunya di mana? Nah, akunya di sini. Ini yang disebut menyangkal diri. Aku punya keinginan untuk melakukan hal ini. Semua dosa, keinginan dunia, aku pengen lakukan. Tapi begitu kita menyangkal diri, kita berkata tidak kepada hal-hal yang kita suka. Aku ikuti perintah Yesus. Yesus berada di tahtanya. Aku, egoku turun di bawah. Yesus yang perintah hidupku. Yang setuju katakan amin. Dan berikan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Jadi ini saudaraku persyaratan yang pertama. Kalau kita sungguh-sungguh mau mengikut Yesus serius. Bukan seperti ikut Katy Perry hanya tinggal tag dan kita jadi followernya. Mengikut Yesus dan menjadi murid Yesus. Persyaratan pertama, kita menyangkal diri. Dan memberikan tahta pada Yesus yang menjadi Tuhan atas hidup kita. Yang mengontrol hidup kita, yang memerintah kita dan menguasai kita. Sekali lagi yang setuju katakan amin. Dan kita berikan kemuliaan bagi Yesus yang menjadi Tuhan dalam hidup kita. Persyaratan yang kedua,
Kalau kita serius ikut Yesus dan kita mau jadi murid Yesus, maka persyaratan yang kedua adalah ia harus memikul salibnya setiap hari. Kita yang mau jadi murid Yesus harus pikul salib setiap hari. Perhatikan kembali ayat emas kita tadi, Lukas 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Ini syarat pertama. Memikul salibnya setiap hari. Ini syarat yang kedua. Pertanyaan saudara mungkin pada siang ini adalah, Pak, apa yang dimaksud dengan memikul salib? Apakah seperti orang Filipina yang tiap Jumat Agung pikul salib beneran, saudara? Sambil dicambuk, saudara. Sakit nggak kira-kira? Ya sakit. Berdarah nggak? Ya berdarah. Tapi cambuknya nggak persis seperti cambuk yang mencambuk Yesus. Kenapa? Bisa mati beneran. Tapi bukan itu yang dimaksud dengan memikul salib di sini. Kalau begitu apa yang dimaksud dengan memikul salib? Saya mengutip dari NIV Application Commentary berkata begini. Memikul salib adalah gambaran kuno tentang penolakan, penyingkiran, dan kematian. Seorang penjahat yang melakukan kejahatan besar akan ditolak dan disingkirkan. Ia akan memikul salibnya sendiri saat melakukan perjalanan menuju kematiannya. Dan ini yang terjadi pada Yesus. Jadi salib itu, saudaraku, hukuman bagi penjahat besar. Dan pada saat Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, menanggung semua dosa kita, bahkan dosa seluruh dunia, maka dia menjadi pribadi yang sangat berdosa. Dan dalam kondisi seperti itu dia pikul salib. Dan akhirnya dia mati di atas kayu salib. Nah, kalau saudara memperhatikan di situ, apa yang dimaksud dengan memikul salib? Yang kedua, ini persyaratan yang kedua ya. Yang kedua, memikul salib tadi ada 3 kata di situ, tapi saya bikin 2 saja karena agak mirip 1 dan 2. Itu tadi ada kata penolakan. Dan ada kata apa? Kematian. Perhatikan apa yang dimaksud dengan memikul salib. Memikul salib artinya kita mengalami penolakan karena iman. Mengalami penolakan karena kita beriman pada Yesus, karena kita percaya kepada Yesus. Dan bisa jadi bukan hanya penolakan, tapi juga bisa berakhir dengan apa, saudara? Kematian. Jadi ini yang dimaksud dengan memikul salib setiap hari untuk kita menjadi murid Yesus yang sejati. Sebab kadang-kadang orang salah mengerti. Ada jemaat yang ditangkap polisi karena menipu atau karena korupsi, ditangkap dan dijebloskan dalam penjara, minta didoakan, Pak Pendeta, doakan saya. Nah, kita tanya, kenapa? Saya sedang pikul salib, katanya. Saya tanya, pikul salib apa? Iya, saya ditangkap polisi dan dijebloskan dalam penjara dan dalam prosesnya ini sedang. Dan ada banyak orang berpikir bahwa kalau ketika menderita, ditangkap polisi karena mencuri atau menipu atau korupsi, dibilang pikul salib. Itu bukan pikul salib, itu salahnya sendiri. Ada seorang jemaat yang juga minta didoakan dan berkata, Pak Pendeta tolong saya didoakan. Saya tanya, kenapa? Saya pikul salib. Apa salibnya yang sedang kamu pikul? Saya bayar anak sekolah aja susah, Pak Pendeta. Makan aja susah. Saya dalam kemiskinan. Dan saya mau katakan, kamu salah. Kemiskinan itu bukan pikul salib.
Kalau saudara ada yang miskin di tempat ini karena saudara malas, itu bukan pikul salib, itu salahmu sendiri. Kalau saudara dengan ceroboh, tidak hati-hati, menggunakan uang sembarangan dan kemudian bisnis saudara merosot, dan kemudian saudara mengalami kebangkrutan, dan saudara mengalami kemiskinan, lalu saudara menderita, saudara nggak bisa berkata, saya sedang pikul salib. Pikul salib itu adalah menderita karena iman. Menderita karena saudara ikut Yesus, karena saudara percaya kepada Yesus, itu pikul salib. Dan saya pikir penderitaan yang layak untuk kita pikul adalah menderita karena Yesus. Bukan menderita karena kemiskinan dan salah kita, kemalasan kita, atau penderitaan-penderitaan yang lain. Dan ini saudara jangan rancu. Jangan saudara pikir semua penderitaan itu pikul salib. Ada banyak penderitaan karena dosa kita dan kesalahan kita sendiri. Tapi murid Yesus itu pikul salib. Murid Yesus itu hanya satu yang mati tua, namanya Yohanes. Yohanes mati tua, karena apa? Karena Tuhan punya tujuan, dia punya tugas. Dia dibuang ke Pulau Patmos, dan di Pulau Patmos itu dia mendapatkan banyak pewahyuan dari sorga. Dan Yohanes murid Yesus ini menuliskan pewahyuan-pewahyuan itu dan menjadi kitab wahyu dalam Alkitab. Tapi murid Yesus yang lain seperti Petrus, tradisi gereja mencatat bahwa Petrus ditangkap ketika dia memberitakan Injil. Dan kemudian dijatuhi hukuman mati dengan disalib. Tetapi ketika Petrus tahu bahwa dia akan disalib seperti Yesus, Petrus punya satu permohonan, mati dan disalib. Tapi aku tidak layak disalib seperti guruku. Aku nggak layak disalib seperti Yesus. Salibkan aku dengan kepala di bawah dan kaki di atas. Dan tradisi gereja mencatat Petrus mati karena iman kepada Yesus dengan disalib kepala di bawah dan kaki di atas. Thomas, murid Yesus yang lain, memberitakan Injil. Dan kemudian ketika dia memberitakan Injil di India, Thomas ditangkap, saudara. Dan Thomas kemudian dijatuhi hukuman mati dengan ditembus dengan tombak dari bawah. Itu ujung tombak nongol di kepalanya. Thomas mati karena Injil. Thomas mati karena iman di dalam Yesus. Itu namanya pikul salib. Bagaimana dengan murid yang lain? Murid Yesus ada yang mati dengan digoreng hidup-hidup. Dalam minyak yang mendidih. Karena Yesus, karena Injil digoreng hidup-hidup. Crispy, saudara. Mati. Ada yang dikulitin hidup-hidup. Diseret kuda. Sepanjang jalan dan mati. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata dalam Galatia pasal 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam apa? Salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Paulus itu kebanggaannya apa? Salib. Bermegah dalam salib. Karena dia juga adalah orang yang memberitakan tentang salib Kristus, Injil yang menyelamatkan. Dia ditangkap, dimasukin penjara. Diproses dalam pengadilan, saudaraku. Pindah-pindah kota, pindah penjara. Dan akhirnya dia tahu sebentar lagi dia akan berakhir. Kita tahu tradisi mencatat bahwa Paulus mati karena dia dipancung kepalanya. Dipenggal kepalanya. Tapi beberapa saat sebelum dia mati, dia udah tahu. Paulus berkata apa? Aku tahu sebentar lagi aku mati. Saat kematianku sudah dekat. Tapi gak ada ketakutan di dalamnya. Paulus berkata saat kematianku sudah dekat. Tapi aku sungguh bersyukur. Aku telah
mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah memelihara iman dan sekarang telah tersedia bagiku mahkota kemuliaan. Dia dipenggal, darah tercurah. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau kita nggak punya iman seperti Paulus, kita nggak akan berani bayar harganya. Persyaratannya berat. Ditolak, bahkan bisa mati. Tapi kalau kita punya keyakinan seperti Paulus, bahwa hidup di dunia ini hanya sebentar. Cuma 70 tahun, kalau dia kuat 80 tahun. Jadi kalau saudara udah gocap ke atas, sebetulnya pulsa tinggal dikit loh saudaraku. Tinggal dikit. Dan untuk yang sedikit ini saja kita berani kerja keras, kita berani lembur, kita berani melakukan apapun untuk mencapai kekayaan yang membuat kita bisa nikmatin. Cuma 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tapi tahukah saudara, ketika kita tutup mata, detik yang sama kita buka mata di tempat yang lain. Yang Alkitab katakan itulah kehidupan yang sesungguhnya. Hidup di dunia cuma geladi resik. Kalau film itu baru ekstranya doang. 70-80 tahun ini sangat singkat dibandingkan dengan kekekalan. Bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun. Tapi untuk selama-lamanya. Dan saya pikir cukup layak kita perjuangkan apapun dan berapapun harganya. Karena apa? Karena mengikut Yesus bicara tentang hidup yang kekal di sorga. Yang setuju dan berkata layak dan pantas bayar harganya, katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kalau kita nggak mengerti ini, saudara nggak bisa jadi murid. Fokusnya di dunia aja, nggak bisa tembus melampaui kubur, nggak tembus kepada hidup yang jauh lebih panjang, lebih kekal. Dan saya berharap kita semua yang mengikut Yesus hari ini punya iman bahwa dunia ini dibandingkan dengan kekekalan gak ada artinya. Artinya kalau kita punya pemahaman seperti ini, maka kita bisa jadi murid Yesus yang sejati. Karena kita berkata berapapun harganya layak diperjuangkan. Karena ikut Yesus menyangkut kekekalan untuk selama-lamanya. Amin saudara. Jadi ini yang kedua. Persyaratannya untuk menjadi murid Yesus adalah kita harus menyangkal diri yang pertama. Yang kedua pikul salib setiap hari. Saudara pun tanya kenapa ada kata setiap hari? Karena tiap hari kita diperhadapkan pada penolakan. Kalau saudara kerja di kantor, mungkin dalam lingkungan yang kurang bisa menerima iman saudara. Dan kadang-kadang orang takut ditolak, takut dibully. Beberapa jemaat kalau doa makan aja di kantin, itu makanannya sendiri, meja-mejanya sendiri, nggak berani loh doa dalam nama Yesus. Berempat nih, ada yang bilang, ayo lu yang doa, lu aja, lu. Gua ngeri, meja-meja lain nggak seiman. Ntar kalau doa dalam nama Yesus nggak enak. Padahal meja-mejanya sendiri, nasi-nasinya sendiri. Tapi dia gak punya keberanian. Ada orang kalau doa ya, terakhirnya itu tiba-tiba blur. Karena terakhir selalu ada dalam nama Yesus. Pertama, terima kasih Tuhan buat makanan ini. Itu berkat Tuhan yang luar biasa. Jelas. Begitu Yesus, men, gitu saudaraku. Gak jelas, kumur-kumur. Ada juga yang berdoa, terima kasih Tuhan dalam namamu. Amin. Mu yang mana? Ingat loh, doa itu baru powerful, baca Alkitab. Dalam nama Yesus. Kamu kalau minta doa dalam doa harus dalam nama Yesus. Karena ini kayak pinnya. Kata-kata sandi yang membuka berkat dan doamu dijawab. Jadi saya paling bingung tuh kalau orang terakhir nggak percaya gitu, nggak berani. Apalagi dalam namamu. Tapi ada yang mantap, dalam nama Yesus aja nggak mau dia.
dalam nama Yesus. Masih tanya, Yesus mana? Yesus Nazaret, Yesus Argentina, Amerika Latin banyak tuh nama Yesus. Jadi ada yang berdoa, kalau doa tuh panjang lengkap. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, yang berkuasa di bumi dan di surga. Baru amin, itu pasti benar katanya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Berani enggak? Tapi kalau saudara enggak berani, penolakan enggak berani, apalagi mati. Nih nanti ada pengumuman lagi nih. Kita ada gerakan yang namanya one more. Satu jiwa. Tiap tahun enggak terlalu sulit. Satu orang bawa satu jiwa. Nanti di situ ada kartu, saudara ambil. Tulis namanya siapa. Orang tua yang belum terima Yesus, ibuku. Sebut ibunya, doain. Minta kesempatan dari Tuhan untuk bisa bicara. Rata-rata orang itu nggak mau nginjil bukan karena nggak bisa ngomong. Tapi nggak berani ngomong tentang Yesus. Kalau ngomong yang lain lancar. Ngomongin tetangga apalagi lancar. Begitu ngomong Yesus, lidahnya kayak nggak bisa goyang, kaku. Kenapa? Karena kita takut. Tapi saya percaya jemaat NDC, jemaat yang berani pikul salib setiap hari. Rela ditolak, bahkan rela mati. Karena apa? Karena kita percaya tutup mata di bumi, buka mata di sorga. Tempat yang jauh lebih baik daripada tempat di dunia. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. Persyaratan untuk menjadi murid Yesus. Ia harus mengikuti Yesus. Jadi kalau saudara jadi murid, betul-betul harus mengikuti Yesus. Sekali lagi kita baca ayat mas kita tadi, Lukas 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, ini pertama. Memikul salibnya setiap hari, persyaratan kedua. Dan yang ketiga apa saudara? Mengikut aku. Apa yang dimaksud dengan mengikut aku? Mengikut Yesus. Saya nggak perlu tulis di papan ya. Saya langsung tampilin aja. Mengikuti Yesus berarti mengikuti teladan kehidupan Yesus. Jangan saudara sampai salah. Seringkali orang salah, yang diikuti itu cara jalan, gaya tangan, rambut. Ada orang setelah dibaptis rambutnya nggak pernah dipotong. Kalau ditanya kenapa, mau seperti Yesus, gondrong katanya. Saya jadi teringat saudara, ada seorang pendeta yang masih muda. Pendeta muda ini diundang dalam satu ibadah di gereja yang lain, bukan di gerejanya. Dan sebelum dia khotbah, si pendeta yang masih muda ini, yang diundang ke gereja itu, doa. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kami percaya Roh-Mu mengurapi kami. Dan kami yakin firman-Mu akan memberkati kami. Terus amin. Jadi khotbah. Jadi begitu dia selesai khotbah, saudara-saudara, ayatnya jemaat lupa, poinnya lupa, yang diingat jemaat adalah doa dari pendeta muda ini sangat khusus dan khas. Ada tarikannya. Gitu. Dan orang bertanya-tanya, kenapa doanya begitu khas begitu ya? Dan itu terjawab ketika gereja yang sama yang mengundang pendeta muda ini mengundang gembala dari si pendeta ini. Kan pendeta muda ini punya gembala, senior pastor. Karena gereja ini ulang tahun, acara besar yang diundang senior pastor. Si senior pastor sama sebelum khotbah dia doa dulu. Oh Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Dalam ulang tahun gereja ini Tuhan pasti mencurahkan berkat khusus bagi gereja ini. Amin. Dan hari itu pertanyaan jemaat. Kenapa pendeta muda itu doanya ada sedotan terjawab?
Ternyata pendeta muda ini meniru apa? Senior pastornya. Ada orang saudaraku ya kalau mengidolakan seseorang sampai gaya doanya mirip. Saya waktu baru melayanan, saya tuh mengidola seorang pendeta, penginjil yang terkenal pada waktu itu. Saya masih umur 20 tahun, mulai belajar khotbah. Saya masih ingat ayah saya bilang gini, kamu ini loh, gaya tepuk tangannya mirip tuh pendeta. Gaya jalannya mirip, gaya khotbahnya mirip. Saya nggak sadar saya niru karena mengidola. Nah, saya bertanya pada saudara, siapa yang saudara tiru hari-hari ini? Biasanya yang kita tiru itu idola. Entah bintang film, artis, pemain sepak bola. Sebab saya pernah membaca ya, ada orang foto KTP-nya, agamanya itu Maradona. Agamanya Maradona. Tahu Maradona saudara? Pemain sepak bola saking gandrungnya sama Maradona. Ini saingan Pele saudara. Agama _2 Maradona. Nah saya mau tunjukkan beberapa foto bahwa zaman sekarang pun itu banyak orang yang mengidolakan bintang film atau orang top. Sampai saudara-saudara gayanya ditiru. Nah ini ada seorang namanya Kylie Jenner. Wah pada senyum-senyum Kylie Jenner. Kylie Jenner ini saudaranya Kim Kardashian. Ya, saudara jauh lah. Dianggap paling kurang top. Jadi si Kylie Jenner ini berusaha mempermak tubuhnya. Dari atas sampai ke bawah sampai belakangnya semua dipermak. Tapi yang mendunia apanya saudaraku? Bibirnya. Tuh bibirnya. Bibirnya tipis dibikin tebal. Dan ternyata bibir tebal itu seksi. Dan memang soal bagus atau jelek, cantik atau tidak cantik, itu tergantung konsensus bersama. Mungkin 20 tahun dari sekarang, wanita yang cantik itu bukan yang mancung, tapi yang pesek. Misalnya. Tapi kalau semua konsensus setuju, terjadilah demikian. Tergantung persetujuan bersama sebetulnya. Nggak ada yang paten di dunia ini. Ya. Ketika orang berpikir bahwa bibir tebal itu seksi, tiba-tiba seluruh dunia niru Kylie Jenner. Sampai ada challenge segala tuh mirip. Tuh coba. Jadi orang rame-rame bibirnya dibikin bengkak pakai botol saudara. Karena mau punya bibir kayak Kylie Jenner. Nah Kylie Jenner ini kemudian memproduksi lipstick. Jujur ya saya tanya, siapa yang punya? Lipsticknya Kylie Jenner, merek Kylie Jenner, angkat tangan. Akan saya kasih tiket pulang pergi gratis ke Singapura. Ayo. Ketemunya di Singapura tapi. Ada banyak orang-orang rela ngantri saudara. Untuk apa? Untuk bisa dapat lipstiknya tadi. Satu lagi. Ini gara-gara saya banyak bergaul dengan youth, ngurusin youth. Jadi ada orang-orang yang lagi digandrungi oleh anak muda saudaraku. Dan sekarang di Korea ini anak muda ini paling top. Penyanyi yang paling top. Korea. Siapa namanya? Ayo, ada yang pura-pura gak tahu. Namanya G-Dragon. G-Dragon. G-Dragon ini saudara-saudara satu kali dia rambutnya sebelah warna hitam, sebelah warna keemas-emasan, putih agak pirang gitu. Maka semua orang di bus Anda akan ketemu anak muda rambutnya kayak gitu. Di mana-mana itu yang kayak gitu. Ini bukan G-Dragon lagi, ini masyarakat. Yang rambutnya niru dia. Terus kemudian dia rambutnya, ini beda lagi nih, tengahnya hitam, kiri kanan kuning. Dan orang niru dia, itu bukan G-Dragon, niru dia. Sudah cukup sampai di sini. Ya. Saya khawatir kalau banyak foto, saudara pulang ayat lupa. Ingatnya bibir tebal sama rambut berubah itu.
saudara mengidola siapa? Jemaat NDC mengidola siapa? Mengidola WL? Pemain musik? Choir yang begitu dinamis? Pendetanya? Dan saya ingin beritahu, tidak ada seorang pun di NDC yang layak menjadi idola. Tapi yang harus menjadi idola di atas segala idola dalam hidup kita, namanya Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Dia idola kita. Kita mau meniru Yesus, mengikuti Yesus. Kehidupan seperti apa yang Yesus tampilkan? Kehidupan Yesus adalah kehidupan yang mentaati sepenuhnya kehendak Allah. Suatu kehidupan yang dikuasai oleh Roh Kudus. Suatu kehidupan penguasaan diri, kesabaran, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sehingga dalam 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 23, ini ayat terakhir yang akan saya bacakan buat saudara semua. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan telah meninggalkan apa? Meninggalkan teladan bagimu. Baca sama-sama. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Ikuti jejaknya. Jadi murid itu mengikuti jejak gurunya. Kalau begini, kita ikut begini. Kalau Yesus begini, kita juga begini. Ikuti jejaknya. Ikuti tapak kaki Yesus. Ikuti apa yang Yesus kerjakan. Dia telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia yang tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita karena perbuatan orang-orang yang jahat, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Satu kehidupan yang menginspirasi dunia. Itulah kehidupan juru selamat dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Apakah kita mengikuti jejaknya? Atau kita punya idola yang lain? Tapi setiap orang yang mau jadi murid Yesus, persyaratan yang ketiga adalah kita mengikuti jejaknya. Mengikuti teladannya. Saya nggak bisa bayangkan betapa menginspirasi hidup kita. Kalau kita rendah hati seperti Yesus. Penuh kasih seperti Yesus. Taat seperti Yesus. Jakarta dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Karena hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Pemain musik bisa siapkan diri. Sebelum kita nyanyi sama-sama, ulangi 3 syarat. Supaya kita pulang. Tidak ingat Kylie Jenner. Tapi ingat 3 poin ini. 3 syarat untuk jadi murid Yesus. Yang pertama apa? Menyangkali diri. Ingat siapa yang bertahta? Siapa yang memerintah kita? Yesus. Ego turun tahta. Yesus naik tahta. Yang kedua, pikul salib. Artinya kita rela ditolak, rela bahkan mati untuk iman pada Yesus. Untuk Injil. Untuk apa yang kita yakini dalam Yesus. Karena kita tahu layak diperjuangkan, kemuliaan di sorga jauh lebih hebat dari semua penderitaan kita. Dan ketiga yang terakhir, mengikuti jejaknya, mengikuti teladannya.